Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu 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 buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Kabarnya sekarang saya lagi pakai kacamata ya. Saya lagi sedikit sakit mata nih, lagi kena alergi gitu kan. Oke, seperti dalam thumbnail ya dan judul, saya akan bercerita sedikit pengalaman saya ya tentang belajar astral projection atau yang biasa orang-orang Nusantara tuh bilang Rogo Sukmo, gitu kan. Saya dapat metode belajar ini dari video di internet, dan ada juga cerita dari teman-teman juga. Itu dengan metode yang sangat mudah ya, tanpa ada amalan, tanpa ada mantra-mantra gitu, tidak pakai puasa gitu, tidak. Tapi dengan ada satu metode ya. Tapi ini saya nggak tahu juga ini apakah benar atau ini kan sedikit halu atau halusinasi kita atau nggak tahu ya. Tapi saya mencoba lah. Udah berapa malam ya? Udah seminggu yang lalu saya mencoba metode ini. Nah, saya sedikit cerita ya. Oh ya, buat teman-teman yang tidak tahu ya astral projection atau Ngerogo Sukmo itu apa? Itu adalah menurut keyakinan beberapa orang, itu adalah kesadaran kita yang keluar dari tubuh kita ya. Kesadaran kita keluar dari tubuh bisa melihat realitas yang ada, yang sebenarnya dunia ini bukan hanya dunia fisik, seperti itulah. Atau bisa dibilang sukmanya keluar atau jiwanya keluar, ada yang bilang seperti itu juga ya. Mungkin persepsi orang-orang berbeda, tapi intinya adalah kesadaran kita dari tubuh fisik ini bisa keluar, tubuh halus kita keluar, seperti itu. Itu yang disebut astral projection atau yang orang-orang Nusantara sebut Ngerogo Sukmo. Dan di sini saya ingin sharing cerita pengalaman saya dengan metode yang saya pelajari ya belum lama ini, yaitu dengan metode saya pakai, biasanya ada yang pakai handphone atau apa, tapi saya pakai korek bensin ya. Jadi ini pertama-tama nih ini karena saya bukan indigo atau bukan apa ya, jadi saya metode ini harus bisa dilakukan ya, karena belum terlatih, jadi bisa dilakukan di saat kita ini kalau tidak tidur ya. Kalau tidak tidur seperti biasa normal tidur malam gitu ya, misalnya jam 10 gitu tidur, tapi tiba-tiba kita tengah malam kita bangun, bisa kita mau ke kamar air atau minum kan ya. Nah, di waktu itulah kita bisa melakukan metode ini, yaitu dengan metode kita pegang nih, kita udah misalnya ke kamar mandi, bangun tengah malam nih, kita lagi bangun tengah malam, kita kamar mandi atau minum, lalu kita lanjut baring lagi teman-teman, lanjut baring tidur. Lalu kita pegang satu benda atau apapun itu, saya pakai bensin, kita pegang gini sambil terlentang ya, tidurnya kita terlentang, kita hafalkan bentuk ini nih, bentuk bensin ini sampai hafalkan sambil merem ya, kita hafalin dari segala bentuknya, dari panjangnya, bahkan panjangnya, dari bentuk ininya, dari warnanya, kita ciptakan, kita hafalkan, kita pencet-pencet gini, saya juga pencet-pencet gini, kita dengerin suaranya, kita cerita selama 5 menit lah kurang lebih. Lalu setelah itu kita lalu simpan bensin ini, lalu kita tidur dan terlentang tangan seperti ini, terlentang tangannya terbuka seperti ini dengan mata tertutup sambil kita beranjak mau tidur ya. Lalu kita bayangkan, kita proyeksikan, kita ada tangan kedua kita nih di bawah, di atas ini, seolah keluar, lalu kita bayangkan tangan itu sedang memegang korek bensin yang tadi. Kita hafalkan bentuknya, kita hafalkan, kita ingat suaranya yang tadi, terus bentuknya, panjangnya. Kita bayangkan proyection tangan kedua kita yang tidak terlihat, bayangkan saja. Kita yakin, bayangkan seperti merasakan bentuk ini sampai kerasa nyata banget. Nah, sampai itu. Dan setelah yakin kita rasakan ini keluar, seperti kita rasakan bensin ini seperti ada di genggaman kita. Pada tangan kita kan biasa saja, tapi kita memproyeksikan, membayangkan tangan kita itu memegang bensin. Dalam keadaan itu saya langsung merasakan seolah kesadaran saya itu langsung
bukan keluar ya apa ya, jadi langsung saya melihat seolah ada cahaya abstrak gitu di mata, di waktu saya merem, tapi engap, kita langsung engap gitu kan, langsung kita langsung seperti susah napas gitu. Nah di situ saya kaget. Saya langsung langsung memberhentikan metode itu. Dan baru sampai di sana sih metode yang saya pelajari, soal kesadaran kita itu mau keluar gitu, tapi saya terlalu kaget ya, terlalu kaget dulu. Katanya sih waktu dalam metode itu sebenarnya dalam belajar itu ada beberapa tahap ya. Kalau kita melakukan astral projection, kita bila sukses gitu, bila sukses kesadaran kita bisa keluar, bahkan bisa melihat badan kita sendiri, itu berarti udah sukses tuh, udah sukses. Tapi ada tahapan yang harus kita lewatin, yaitu tahapan kita bakal kaget apa yang kita dapatin dulu ya, apa yang kita lihat, apa yang ada proyeksi ke gambar ke mata kita, itu yang perlu. Dan saya stop di situ kawan-kawan, karena saya kaget juga kan, baru pertama kali juga mencoba metode itu, dan alhamdulillah juga berhasil juga ya, sedikit berhasil mungkin ya, tapi tidak sampai melihat badan saya sampai situ, tidak, belum sampai ke sana. Nanti kalau saya sudah mencapai tahapan itu saya bakal cerita lagi. Tapi metode ini kalau buat teman-teman mau lakukannya, bisa lakukan malam ini juga, bisa dicoba ya, yang penting yakin. Tapi jangan kaget ya. Saya dulu kemarin tuh kaget, saya terlalu kaget gitu kan, saya apa benar gitu, apa ini halu atau apa, jadi saya bingung nih. Tapi saya juga meyakini itu adalah pengalaman yang sangat spektakuler ya menurut saya. Jadi saya juga akan mencobanya lagi malam ini. Gak tahu sampai mana tahapannya, saya berusaha. Tapi buat teman-teman yang mau mencobanya, metode ini sebelum tidur itu teman-teman harus mentenangkan dulu badannya. Kalau kita jangan terlalu capek juga, kita harus fokus juga nih teman-teman buat melakukan metode ini ya. Harus intinya kita berdoa aja sama Tuhan dulu. Kita belajar ini bukan untuk gaya-gayaan atau somong-somongan, harus ada niat yang bagus juga ya. Kita bukan untuk apa-apa, karena saya jujur ya, saya niat untuk mempelajari metode astral projection ini adalah untuk, kan saya sekarang lagi posisi bukan di Jawa Barat ya, sekarang ada di Kalimantan ya. Saya pengen pengen pulang gitu, tapi kan dengan kesadaran saya doang gitu, bukan dengan badan ya. Saya pengen pulang lihat ke rumah gitu kan, pengen itu sih sebenarnya. Sama kan katanya nih ya, katanya kan metode astral projection itu kita bisa melihat masa lalu juga kan, kita bisa kembali ke masa lalu, kita melihat realitas dunia ini ya. Bakal udah bisa sukses dalam metode astral projection, kita bakal melihat realitas dunia tidak seperti biasa ya. Jadi bahwa kita bakal sadar spiritual kita lebih intinya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan lah, kita lebih bersyukur juga hidup. Saya ingin kembali ke masa lalu gitu kan, melihat, jujur saya ingin melihat zaman Nabi, jujur itu dalam hati saya pengen itu sih. Makanya saya belajar metode ini, dan saya ingin spiritualitas saya tuh lebih bisa sebut naik lah gitu kan ya, kesadaran saya itu. Jujur itu metode ini bisa dipelajari buat teman-teman, bisa dicoba juga. Karena saya bukan indigo, bukan tahapannya, mungkin kita harus tidur dulu ya. Udah tidur, kalau kita bangun nih tengah malam, coba deh praktekkan. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk ceritakan nanti metode di komentar ya. Saya pengen sharing kalian sampai tahapan mana ya. Tapi yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi, teman-teman belajar metode ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi ingin mencoba kesadaran kita biar terbuka, tercerahkan ya. Kan soalnya kan katanya juga kalau kita udah sukses melakukan astral projection itu, kita akan bertemu dengan spirit guide dan lain-lain lah ya, yang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi bukan hantu-hantuan, bukan ya, tapi ya seperti itulah. Mungkin itu juga bisa, tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah untuk meningkatkan spiritualitas kita, mendekatkan kita kepada Tuhan, bahwa kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang badan kasar saja, seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang bilang ya, mungkin ada di komentar juga, ada dulu video saya ini video ada komentar, kalau belajar itu harus ada guru katanya, jangan di Google atau YouTube. Tapi saya punya persepsi lainnya mungkin teman-teman, tapi ya ini mau dipercaya atau enggak terserah.
Karena katanya ada peribahasa, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi bagi saya sih ya, semua orang itu adalah guru. Meskipun ada anak kecil yang berbicara, yang memberikan pencerahan bagi kita, dalam hal itu dia itu adalah guru, kita murid, dia memberikan pencerahan kita gitu. Jadi saya sangat meyakini ya, kalau misalkan guru itu bisa dari mana aja sih, dari alam semesta, alam selain, orang-orang yang lain gitu kan. Meskipun belajar tanpa guru, bagi saya ya mungkin asal kita bisa menyaringnya saja sih. Karena di dunia teknologi ini ya, semua ilmu itu akumulasinya kan akan ada di Google. Google kan bukan guru, maksudnya dia itu adalah platform yang mengumpulkan semua informasi, dan tugas kita adalah menyaringnya, apa yang bisa bermanfaat bagi kita. Jangan telan bulat-bulat lah, dan setiap informasi jangan telan bulat-bulat. Kita harus wajib untuk kritis teman-teman ya. Kita harus meng-cross check informasi itu, walaupun itu dari guru, walaupun kalian punya guru yang kalian percayai, maupun guru mursyid apapun gitu kan, dan apapun keilmuan itu, pencerahan itu harus kalian kritisi. Kita harus cross check, jangan langsung percaya dari siapapun itu. Saya juga pun begitu, saya juga. Jadi agar kita tidak keblinger gitu kan ya, jangan langsung dapat informasi ini, dapat ilmu ini kalian langsung pelan bulat-bulat kalian percaya 100%. Kalian tuh wajib kritis. Yang tidak boleh dikritisi adalah, bagi kalian muslim, saya muslim ya, cuma Al-Quran dan hadis, itu saja. Jangan pernah dikritisi. Itu mah udah hak, udah pasti gitu kan, kebenaran. Dan di luar itu ya mungkin kita wajib berkritisi gitu kan. Buat teman-teman di keyakinan lain juga, ini kan dari kitab-kitabnya mungkin kan itu udah gitu kan, tidak bisa dikritisi lagi. Tapi yang bisa dikritisi adalah keilmuan yang lain yang kita dapatkan dari sekitar gitu kan, itu wajib kritisi. Dan video ini pun teman-teman wajib kritisi juga, dengan cara kalian cek sendiri metode ini apakah berhasil atau tidak gitu kan, apakah halu atau tidak. Bisa dicoba aja sendiri dari teman-teman nanti malam atau sekarang juga bisa kan, seperti itu teman-teman ya. Saya juga sedikit curhat ini kan, soalnya ada yang ngomong katanya harus ada guru gitu kan, tapi kan ini pendapat saya ya, terserah buat teman-teman mau percaya atau tidak. Mau percaya juga dengan metode ini silahkan, kalau tidak ya anggap aja ini sebagai hiburan ya teman-teman, sebagai informasi saja. Pengalaman saya cuma sampai situ ya teman-teman. Kembali lagi ke pengalaman saya astral projection, cuma sampai ke sana. Waktu saya udah mau lepas itu, kesadaran saya sepertinya ya mau lepas dari badan saya, cuma saya kaget gitu kan, mau ada cahaya, kok tiba-tiba susah napas. Nah di situ saya baru buka mata. Seharusnya kan tidak boleh buka mata ya. Jadi saya di situ udahlah, nanti lagi gitu kan, saya itu tidur aja waktu itu. Itu baru sampai sana teman-teman. Nanti kalau udah ada kemajuan saya bakal pasti saya bakal cerita lagi apakah metode ini berhasil atau bekerja atau tidak ya. Karena menurut informasi yang saya dapat ya teman-teman, bagi yang udah ahli dalam astral projection atau ngerogo sukmo, mereka bisa dalam keadaan sadar nih seperti ini. Nah sadar bisa langsung keluar, langsung sambil bicara malah. Karena kan astral projection itu ada yang 100% keluar, kita langsung tidur, badan kita tidur ya. Tapi ada juga yang 60% yang keluar 30%. Jadi kesadarannya di luar tapi badannya di sini sambil bisa bicara gitu kan. Nah sekarang metode ini yang saya pelajari adalah untuk yang pengen yang 100% dulu gitu, kesadarannya keluar. Nanti kalau mungkin udah mahir, saya akan mempelajari yang sebagian kesadaran yang keluar, insya Allah ya, kalau Tuhan mengizinkan. Doain aja teman-teman biar metode ini bisa sukses, karena ini impian saya, keinginan saya untuk bisa melakukan metode astral projection, agar saya bisa terbuka lah hidup saya, pencerahan saya, spiritual saya bisa lebih dekat sama Tuhan, dan semoga saja bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Semoga saya bisa memberantas kejahatan atau korupsi atau kan seperti itu. Dengan astral projection bisa bermanfaat lah intinya untuk masyarakat sekitar. Dan buat teman-teman yang percaya ya silahkan, tapi tetap harus kritis ya teman-teman, harus cross check metode ini juga. Dan bagi yang tidak percaya ya anggap aja ini hiburan, saya cerita pengalaman saya aja, ini spiritual ya, ingin berbagi buat teman-teman.
seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharingnya silahkan di komentar ya, di kolom komentar. Saya persilahkan kita untuk berbagi. Saya pasti balas-balas komentar, saya pasti baca-baca ini. Dan bantu juga ya teman-teman untuk like, pencet tombol subscribe, loncengnya, bantu channel ini untuk menjadi semoga maju gitu kan ya. Semoga saya bisa beli perangkat yang bagus juga untuk YouTube ya, untuk sharing-sharing juga teman-teman. Mohon dukungannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ya ke seluruh media sosial yang teman-teman punya ya, biar teman yang lain cuma bisa dengarlah cerita saya. Dan ini sih saya baru ya, pertama kalau ada teman-teman yang punya sedikit rezekinya, saya ingin ganti perangkat handphone ya, buat biar nge-YouTube internetnya lancar ya. Saya pakai HP Redmi ya, ini jelek tapi ya semoga saya ada rezeki ya. Tapi buat teman-teman yang pengen berbagi sedikit rezekinya bagi saya ya, silahkan. Untuk saya akan cantumkan link Sawerianya di deskripsi. Dan nah, bisa barcode juga ini, scan barcode-nya akan saya simpan di sini. Itu kalau kalian pengen berbagi rezeki. Kalau tidak ya silahkan, nggak apa-apa, cukup subscribe saja buat teman-teman agar channel ini maju, biar ada penghasilan juga buat saya, buat nanti untuk mengupgrade video ini, perangkat saya, biar videonya berkualitas ya teman-teman. Suaranya juga biar ada, saya punya mic juga, saya susah kan ini kedengarannya mungkin ada tidak sedikit jelas ya, saya mohon maaf. Perangkat seadanya, tapi saya tidak menghambat saya untuk berbagi pengalaman saya buat teman-teman. Semoga saja bermanfaat video ini ya buat teman-teman. Mungkin videonya mungkin pendek ya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Tunggu cerita pengalaman saya, yang jika metode ini berhasil, saya akan pasti akan berbagi buat teman-teman apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan. Mungkin segitu saja dari saya, Mang IP Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, berhayu, berhayu. Bye.